Shalom saudara, puji Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita kembali ada di dalam rahmat anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah, mencari wajah Tuhan untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan bersyukur karena kita tahu kita semua anugerah Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dan di dalam perlindungan Tuhan kita tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Setia. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat perlindungan nyata Tuhan kasih bahwasanya selamanya kasih setia. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini pernyataan iman kami. Dan biarlah kau menemukan setiap kami umat-Mu adalah umat yang setia mengasihi Tuhan, setia mengiring Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala perkara. Kami dapat mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah pujian penyembahan kami haturkan dan kami percaya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu menjadi sebuah pengharapan, sebuah doa kami, sebuah pernyataan iman kami, dan kami percaya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, bergantung kepadamu, karena kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu, dan terima kasih atas segala persoalan yang kami hadapi, karena kami tahu bersama Tuhan ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan ada kemenangan, bersama dengan Tuhan ada berkat, bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami percaya, kami diberkati Tuhan. Di bahasanya Tuhan kami mendengarkan sabda-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menguasai, memimpin, memberkati kami, mengurapi kami, untuk kami cakap mendengar firman-Mu dan melakukan firman dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapak, hamba-Mu dengan segala kekurangan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menguasai Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapak, supaya apa yang disampaikan itu menjadi berkat bagi kami semua. Urapi dan berkat setiap kami yang mendengar, yang menyampaikan, dengan kuasa Tuhan kami mau melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami batalkan kuasa dalam nama Yesus, dan kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, menguasai setiap kami, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya mereka diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat firman. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Salam saudaraku, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini kita kembali ada di dalam hadirat Tuhan untuk menerima segala berkat dan kuasa Tuhan yang kita akan mengalaminya. Haleluya. Saudaraku, hari ini tema yang akan saya bawakan untuk firman Tuhan hari ini, saudaraku, berkaitan dengan bertanggung jawab. Jadi tema hari ini adalah bertanggung jawab. Nah, saudaraku, kalau kata bertanggung jawab, saya percaya, saya yakin setiap kita sudah tahu artinya bertanggung jawab. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Saudaraku, setiap sendi hidup manusia selalu bertautan atau berkaitan dengan tanggung jawab. Mulai ketika kita bisa mengerti dan mulai memahami, saudaraku, kita akan selalu berhadapan dengan sebuah tanggung jawab. Dimulai dari seperti apa, saudaraku? Dimulai dari ketika kita kanak-kanak. Ya, misalnya ketika mulai saudaraku latihan berjalan, ya, pertama ditata, saudaraku, dipegangi. Namun suatu waktu kita akan lepaskan mereka, anak-anak itu akan mulai belajar bertanggung jawab untuk bisa berjalan. Amin, saudara. Kemudian mulai berpakaian. Awalnya kita selalu memakaikan pakaian mereka, namun ada waktunya kita akan menyuruh mereka belajar memakai pakaian mereka sendiri. Kemudian makan. Yang semula kita suapin, saudaraku, kemudian akan kita ajarkan mereka bertanggung jawab untuk makan sendiri. Itu artinya setiap sendi kehidupan ada tanggung jawab. Dan kemudian setelah dewasa mulai kita ajar mereka bertanggung jawab untuk studi mereka, untuk mereka bersekolah, bertanggung jawab, saudaraku. Kemudian sampai pada masa dewasa, ketika mereka harus mencari pekerjaan, bagaimana mereka selama ini ditanggung jawab orang-orang tua untuk hidupnya. Namun ketika mulai bekerja, mereka harus mulai bertanggung jawab tentang kehidupannya. Bahkan ketika menikah, saudaraku, dia mulai bertanggung jawab seperti yang pernah dia rasakan sebagai anak untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
Jadi semua sendi kehidupan manusia lalu berkaitan dengan yang namanya tanggung jawab. Saya yakin semua kita tahu tentang tanggung jawab. Haleluya. Namun hari ini saudaraku kita akan belajar tentang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Bertanggung jawab. Nah kita lihat saudaraku dalam Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat. Saudaraku. Roma pasal ke-14. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Roma pasal 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Begini firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan berteduh lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan aku. Ayat 12 saudaraku. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Jadi dari perikop ini saudaraku memang sebuah pernyataan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui tulisan Paulus saudaraku tentang jangan menghakimi saudaramu. Nah, namun di sini kita akan melihat sebetulnya ada penegasan yang ajaib yang dalam bagi kita orang percaya tentang tanggung jawab saudara. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada hal yang menarik saudaraku. Yang pertama adalah setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia melupakan bagaimana harus bertanggung jawab. Tetapi justru lebih sering menilai, mengkritik, bahkan menghakimi orang lain daripada bertanggung jawab tentang apa hidupnya. Kita bisa lihat bagaimana medsos begitu luar biasa ketika orang-orang melakukan sebuah aksi, lalu ada komen-komen negatif, sebuah komen-komen pengkritikan, sebuah komen-komen yang menjatuhkan. Bukan hal yang positif saja, tapi yang menjatuhkan pun ada. Jadi semua kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa bukan lagi bagaimana hidupnya bertanggung jawab, tapi kecenderungannya adalah justru mulai menilai, mulai mengkritik, menjatuhkan, bahkan menghakimi. Nah ini sebuah peringatan bagi kita orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita punya tanggung jawab yang lebih daripada sekedar kita hanya bisa mengkritik, menghakimi orang lain. Saudara. Kenapa? Karena ternyata ada tanggung jawab dari kita. Nah, ketika semua ini diberikan kepada kita sebagai orang yang bertanggung jawab, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Mengapa kita bertanggung jawab? Nah, kita harus mengerti, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana kita bertanggung jawab dan kenapa kita bertanggung jawab, maka kita tidak bisa bertanggung jawab. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika kita membaca pada ayat 12 itu mengatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini ada sebuah nilai kebenaran yang harus kita mengerti. Kenapa kita bertanggung jawab? Yang pertama, saudaraku. Yang pertama, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa dan kita adalah milik Allah. Yang pertama, saudaraku, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa dan kita adalah milik Allah. Seperti yang terus dalam ayat 8. Sebab jikalau kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik siapa saudara? Milik Tuhan.
Artinya apa? Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Ini sangat ditegaskan lagi dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Dimana dikatakan bahwa kita adalah apa saudara? Imamat yang rajani. Kepunyaan Allah sendiri. Yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya apa saudaraku? Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tebusannya Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena penebusan itu mahal, saudara. Hidup kita itu mahal. Kenapa? Karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, supaya kita menjadi milik Allah. Mahal, saudara. Sebabnya perlu tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Atas apa? Atas hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dia menyerahkan nyawanya. Darahnya tercurah untuk menyucikan dosa kita. Mahal, saudara. Bukan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, untuk kita menjadi milik Allah. Jadi mengapa kita bertanggung jawab? Harus sadar bahwa kita sudah menjadi milik Allah karena kita ditebus. Haleluya. Nah, kita akan lihat bagaimana penegasan terkait dengan kita menjadi milik Allah. Kita melihat di dalam 1 Petrus, saudaraku. 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ke-19. Begini firman Tuhan, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudaraku, sebuah penegasan kepada kita bahwa kita adalah umat ketebusan Tuhan, yang menjadi milik Allah dengan darah anak domba, yaitu Yesus Tuhan, yang mati bagi kita. Itu artinya apa, saudara? Karena hidup kita adalah hidup yang berharga. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita bertanggung jawab? Karena ternyata ada sebuah penegasan kepada kita sebagai orang percaya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, adalah sebuah perintah kepada kita untuk bertanggung jawab. Apa, saudaraku? Karena kita orang yang sudah ditebus Tuhan, Tuhan berikan perintah untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Seperti ada yang ke-7 tadi dikatakan, saudaraku, Roma pasalnya ke-14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Coba kita lihat bagaimana penegasan ini, saudaraku, dalam sebuah perumpamaan yang Tuhan nyatakan sendiri terkait dengan perumpamaan talenta. Di Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ke-30. Kita bisa lihat bagaimana perumpamaan ini memberikan sebuah penegasan kepada kita. Ketika kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab, saudara, itu bukan hanya sekedar bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab yang menghasilkan buah.
Haleluya. Jadi tanggung jawab itu harus menghasilkan, saudara. Bukan bertanggung jawab hanya sekedar bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab yang menghasilkan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Haleluya. Bagaimana penegasannya, saudaraku? Coba kita lihat Matius pasalnya 25, saudara. Saya percaya semua kita tahu cerita ini. Kita tahu bagaimana sebuah perumpamaan ini, saudaraku. Namun kita akan lihat penegasannya, bagaimana kita harus bertanggung jawab yang menghasilkan, saudara. Ayat yang ke-24, saudaraku, sampai yang ke-30, kita perhatikan dengan baik dan bijaksana, saudaraku. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai hambaku, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, ini penegasan, saudara, bahwa ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita harus bertanggung jawab dengan menghasilkan buah. Saya percaya kita tahu bahwa Tuhan mau kita menghasilkan buah dari apa? Dari semua kehidupan kita. Dalam Kolose, saudaraku, ditegaskan bagaimana apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan seperti manusia. Kolose pasal 3 ayat 17 dan 24. Ini penegasan, apapun mulai perkataan kita harus didasari dengan sebuah tanggung jawab. Saudaraku, sebuah penegasan ini menegaskan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dibutuhkan sebuah tanggung jawab. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya juga menegaskan kepada kita jemaat, saudaraku, bahwa tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah, tapi bagaimana mempersiapkan itu dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Dan kami harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada jemaat supaya jemaat bertumbuh dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Sebabnya, saudaraku, doakan kami hamba-hamba Tuhan supaya mendapatkan hikmat, marifat dan pewahyuan, bahkan urapan daripada Tuhan setiap waktu, supaya kami hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, baik melalui khotbah, bahkan melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Bukan berarti tidak boleh mengkritik atau memberikan sebuah masukan, saudaraku, boleh, tapi jangan menghakimi. Seperti Roma tadi, bukan menghakimi, tapi memberikan sebuah dorongan, sebuah motivasi untuk melihat. Dan kami pun harus tahu, saudara, kami harus berkaca diri untuk melihat diri kami. Apakah kami sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran yang nyata, sebuah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Doakan, saudaraku, dan sampaikan. Dan saya pun secara pribadi, saudaraku, menerima sebuah kritikan, sebuah masukan supaya saya memperbaiki apapun itu, supaya menjadi sebuah kebaikan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku, itulah buah. Itulah buah. Dan supaya kita menghasilkan buah, saudaraku, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua itu tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kita tahu seperti perumpamaan pokok anggur yang saudara. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat. Sebabnya, saudaraku, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap bertanggung jawab kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus dengan intensif, terus berjuang untuk bertanggung jawab, berkenan
di mata Tuhan dalam segala hal, dalam segala tindakan, dalam segala perkataan, dalam segala kehidupan. Haleluya. Saudaraku, ini sebuah penegasan kepada kita bahwa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita diperintahkan Tuhan. Jelas saudaraku, kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan mengalami sebuah hal yang seperti firman Tuhan katakan tadi, kita akan dicampakkan, di mana kita tidak mengalami damai sejahtera, mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya, sebagai orang percaya, tahu harus bertanggung jawab, dan kita harus menghasilkan buah. Itu perintah Tuhan. Haleluya. Kita tahu saudaraku, bagaimana Paulus memberikan sebuah penegasan kepada kita, bagaimana kita bertanggung jawab. Sebuah pernyataan yang sering kita dengar dari sebuah khotbah terkait dengan bagaimana Paulus memberikan sebuah penegasan tentang tanggung jawab. Kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 dan 22. Ini saya yakin sering kita dengar, saudara baik. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, apa saudara? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Artinya apa saudara? Paulus memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab dengan menghasilkan buah. Puji Tuhan saudara. Ya, seperti pujian yang menegaskan kepada kita. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya. Saya percaya pujian ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena Paulus sudah memberikan penegasan kepada kita, saudaraku, bahwa seperti dalam ayat 22, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir saudaraku, bagaimana dan mengapa kita bertanggung jawab, saudaraku? Ternyata ada penegasan kepada kita, bukan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan semata, bukan karena sebuah perintah Tuhan semata. Ternyata saudaraku, ada waktu penghakiman, ada waktu untuk kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di penghakiman nanti. Coba kita lihat, ya, saudaraku, Roma tadi, ayat 12 tadi, saudaraku. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saudaraku, kita akan lihat sebuah penegasan ayat lain, saudaraku, bagaimana ini menjadi sebuah penegasan kepada kita bahwa ada waktunya kita akan mempertanggungjawabkannya. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Coba kita lihat lagi bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan dalam Matius pasal yang 16, Matius pasal ke-16, saudaraku. Ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Jika Tuhan Yesus memberikan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus pada salah satu pengikut Yesus. Dalam perikop itu dikatakan begini. Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu artinya, saudaraku, ada waktunya kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hukum, sebuah aturan, sebuah kehendak Tuhan bagi kita. Ada waktunya kita bertanggung jawab. Nah, saudaraku, ini sebuah penegasan kepada kita bahwa
Ketika kita sudah menerima penebusan daripada Tuhan, kita bertanggung jawab. Kita sudah ditebus. Dan kita bertanggung jawab karena kita diperintahkan Tuhan bertanggung jawab untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Saya sudah katakan saudaraku, ada waktunya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap segala sesuatu dalam hidup kita pada masa penghakiman nanti. Artinya kita harus tahu dan kita harus bertanggung jawab. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan bisa panjangkan seperti saya. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini saya doakan menjadi berkat bagi kita untuk kita bertanggung jawab di dalam hidup kita, dalam kita mengiring. Puji Tuhan saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, dan kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, kuduskan hamba-Mu, dan kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk mendoakan roti dan anggur menjadi lambang kematian-Mu. Kami terima dalam perjamuan asa yang kudus ini. Memberkati turun kiranya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi, sehingga umat mengalami berkat dan kuasa Tuhan. Dan setiap kami yang mengalaminya mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Yesus, amin. Silakan saudara mempersiapkan diri untuk perjamuan asa yang kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Diangkat roti dengan tangan kanan menuju kepala kita, saudaraku. Sebelum kita makan roti, kita akan dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, kita terima dengan iman, dengan percaya, dengan tubuh Kristus yang diberikan kepada kita, dengan menerima keselamatan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengangkat tangan saudaraku dengan tangan kanan kita menuju kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, Ia lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Yesus kita terima. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami rindu menyerahkan kami. Karena kami percaya hari ini melalui perjamuan asa yang kudus, kami diperingatkan kembali sebuah peristiwa tentang kematian-Mu, penebusan dosa-dosa kami di kayu salib melalui kematian-Mu, darah-Mu tercurah. Dan Tuhan, kami percaya kami menerima itu. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kami tahu kami sudah ditebus oleh Tuhan dan kami miliknya Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kami supaya bertanggung jawab untuk menghasilkan buah untuk hormat mulia bagi nama Tuhan. Kami percaya hidup kami harus bertanggung jawabkan di penghakiman nanti dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah umat-Mu yang mengalami pertemuan kudus, segala kelemahan tubuh disembuhkan, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan yang sejati, bahkan kekuatan, supaya setiap umat-Mu mengalami berkat dan kuasa perlindungan Tuhan. Mujizat Tuhan dan kuasa perlindungan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan mengakhiri doa dan ibadah kita hari saudaraku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya biarlah itu berkenan kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dan menerima berkat firman-Mu dalam perjamuan asa yang kudus. Dan kami ingatkan kembali betapa berharganya hidup kami atas penebusan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang bertanggung jawab dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mau berdoa kiranya memberkati setiap umat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala kesesakan apapun yang mereka hadapi. Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memerintah dan menguasai setiap kami. Terima kasih Bapak, dengan kekuatan dan kesetiaan kami mengiring Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami terima dengan iman kesembuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat-Mu dalam segala aspek kehidupan Tuhan. Ekonomi Kau berkati, segala usaha jemaat-Mu Kau berkati, pekerjaan Kau berkati, supaya umat-umat tetap terus Tuhan mencari Engkau, terus bertanggung jawab Tuhan dalam hidup mereka untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk studi anak-anak kami percaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, berkati semua usaha pekerjaan kami. Kami percaya berkat berlimpah. Berkati juga untuk pergumulan gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kita di Polres, Tuhan sudah berkati sehingga kami bisa memperpanjang kontrak tahun ke depan. Kami percaya Tuhan memberkati keuangan gereja-Mu, memberkati umat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, setia dalam mengiring Engkau, bersemangat dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk lingkungan kami tempat ibadah yang permanen. Tuhan, kami percaya ada waktu-Mu, ada janji-Mu, dan itu semua Tuhan kerjakan bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapak, berkati untuk umat-Mu setia, terlebih hamba-hamba-Mu untuk melayani berkati. Terima kasih Bapak, berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya memberkati para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bertindak dengan bijaksana untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi bangsa. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang memutus rantai untuk penyebaran virus corona dalam nama Yesus. Dan kami percaya berdoa, berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus, untuk menjadi berkat bagi bangsa. Berkati keluarga kami di mana mereka berada, orang-orang yang kami kasih, kami percaya Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan melindungi mereka dalam kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Dekat saudara, kedua tangan kita untuk berkat daripada Tuhan. Kiranya
Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.